Halo, apa kabarnya teman-teman semua? Selamat bertemu kembali di dapur Vimala Kirti. Hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk membuat gulai ayam. Nah, caranya sangat mudah, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Yuk kita lanjut saja. Pertama-tama ya teman, ini kan ayamnya yang saya pakai ayam kampung. Jadi ini akan saya belah jadi 4 saja ya, karena kalau ayam kampung kan agak kecil-kecil ayamnya, terus dagingnya lebih sedikit. Jadi ini saya belah jadi 4. Cara pemotongan ayamnya untuk membelah jadi 4 seperti yang saya videokan ya teman-teman. Untuk bagian kepalanya nanti bagian mulutnya akan saya potong, dan nanti biasanya bagian kepala sama bagian kakinya itu yang cekernya itu saya akan simpan untuk buat kaldu sop ayam apa sop sayuran gitu teman-teman. Ini hasilnya teman-teman yang udah dipotong. Setelah dipotong ayamnya dicuci bersih dengan air yang mengalir, kemudian kita buang airnya, kemudian kita cuci lagi. Jadi pencuciannya 2 kali pencucian ya teman-teman. Nah ini hasilnya. Setelah ayam dicuci, kita akan kucuri dengan air perasan jeruk nipis ya teman-teman. Kemudian nanti akan kita diamkan selama 30 menit. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan bau anyir pada ayam ya teman-teman. Nah, kita ambil perasannya airnya saja. Kemudian setelah itu kita balur sampai merata pada ayam dan kita diamkan 30 menit. Di sini saya juga pakai 4 kentang ya. Nah, kentangnya itu dikupas hingga bersih kulitnya seperti ini. Nah, setelah dikupas hingga bersih, kemudian dicuci sampai tanah-tanahnya itu hilang ya dan bersih seperti ini ya teman-teman. Kemudian setelah dicuci, kita bagi jadi 4 bagian kentangnya. Usahakan pas membeli kentangnya itu jangan pilih yang terlalu gede ya, yang ukurannya sedang aja atau yang agak kecil gitu. Jadi pas dibagi 4 itu sedang teman-teman. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Untuk gulainya saya juga pakai wortel ya. Saya pakai 3 aja di sini untuk 1 ayam kampung utuh. Nah, habis itu wortelnya dikupas bersih ya hingga bersih kulitnya. Setelah dikupas hingga bersih semua, kemudian saya cuci hingga bersih wortelnya. Kemudian setelah dicuci, saya potong menjadi beberapa bagian sekitar 5 cm gitu atau 4. Kemudian dipotong menjadi 4 bagian ya. Wortelnya seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lakukan hal yang sama semuanya ya teman-teman hingga wortelnya habis seperti ini ya teman-teman. Saya juga tambahkan telurnya jumlahnya sesuai selera ya, kemudian direbus. Untuk bahan bumbu halusnya saya pakai 5 buah cabai merah, kemudian pakai sekitar 10 kebiri, kemudian saya pakai jahe sedikit aja, terus pakai kunyit sedikit aja, daun salam, dan ada daun jeruk ya teman-teman. Oke teman-teman, kemudian bahan-bahan bumbunya itu dimasukkan ke dalam blender dan kita akan haluskan ya dengan menggunakan blender. Nah, jadinya kemudian kita tuang ke mangkok dan jadinya seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk biar lebih sedap lagi, saya tambahkan bumbu gulai Indofood ya, 2 bungkus supaya rasanya lebih strong. Ayam yang sudah dimarinir 30 menit dengan jeruk nipis, kemudian dicuci bersih ya teman-teman.
pencuciannya itu selama 2 kali. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Di sini saya pakai 7 butir telur. Nih telurnya udah saya kupas bersih ya setelah digodok. Kemudian saya pakai santannya, santan instan yang merek Sasa seperti ini ya teman-teman. Oke, udah siap semua nih. Kemudian kita tuangkan minyak secukupnya saja, dan setelah panas minyaknya kita masukkan bumbu halusnya dan kita tumis sampai harum ya teman-teman. Setelah harum kita masukkan bumbu sasetan Indofood ya teman-teman, bumbu gulai Indofood ya, ke dalam tumisan bumbu halus tadi. Kemudian kita aduk-aduk sampai merata dan sampai baunya harum. Kemudian kita masukkan daun salam dan daun jeruk ke dalam tumisan tersebut. Setelah bumbunya harum, kita masukkan daging ayamnya sudah bersih dan kita tumis aduk-aduk sampai ayamnya itu berubah warna ya teman-teman. Kemudian kita masukkan daun serai dan lengkuas dan masukkan telurnya yang sudah kita rebus dan sudah kita kupas dan cuci bersih. Kemudian aduk-aduk kembali ya teman-teman. Setelah semuanya tercampur rata, kita masukkan santan yang instan ya, yang merek Sasa tadi, ke dalam wajan yang berisi tumisan ayam tadi ya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk dan kita kecilkan apinya agar santannya nggak pecah ya teman-teman. Kita aduk-aduk sampai merata. Kemudian saya tambahkan whipped cream. Ini penggantinya santan. Tadi kan sudah santan. Kalau saya tambahkan santan lagi kan nanti akan kebanyakan santan. Gak bagus buat kesehatan. Jadi separuh santan, separuh saya kasih whipped cream ya teman-teman. Kemudian aduk sampai merata dan tambahkan air panas yang dari termos atau air panas, godok dulu boleh, terus kemudian dituang. Pokoknya penambahan airnya itu harus panas ya teman-teman. Kemudian kita masak ayamnya dengan api kecil sampai matang. Dan jangan lupa sambil sesekali diaduk-aduk agar santannya tidak pecah ya teman-teman. Kemudian kita tuang 1 sendok teh Royco rasa ayam dan 1 sendok makan bubuk kari. Kemudian garam secukupnya dan gula pasir secukupnya. Kemudian kita aduk-aduk agar santan tidak pecah ya teman-teman. Kemudian setelah ayamnya itu sudah setengah empuk, baru kita masukkan kentangnya. Dan kita masak kentangnya itu juga setengah empuk, baru kita masukkan wortelnya. Kemudian kita masak terus sampai air agak asat dan ayamnya dan wortel juga kentangnya sudah pada empuk, baru kita matikan apinya.